Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita di akhir kehidupan. Kita akan mendapatkan 6 pertanyaan di alam kubur yang menentukan surga ataupun neraka. Di setiap manusia yang telah meninggal dunia akan memasuki fase kehidupan baru yang disebut alam barzakh ataupun alam kubur. Dalam Islam, setelah dikuburkan, ruh seseorang akan menghadapi dua malaikat, tidak lain tidak bukan, yaitu malaikat Mungkar dan Nangkir, yang datang untuk menanyai amal dan keyakinannya selama di dunia. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di alam kubur bukanlah sekedar ujian hafalan, melainkan cerminan dari kehidupan seseorang di dunia. Jika selama hidupnya ia beriman dan beramal yang soleh, maka ia akan mampu menjawab dengan mudah. Jika ia lalai dan ingkar, ia akan bingung dan tidak dapat menjawabnya. Apa saja pertanyaan? Berikut akan saya jelaskan 6 pertanyaan yang akan diajukan di alam kubur, dan bagaimana jawabannya menentukan nasib seseorang di akhirat. Yang pertama, Ma Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Pertanyaan pertama ini menguji keyakinan dasar seseorang manusia. Jika selama di dunia seseorang benar-benar beriman kepada Allah, maka ia akan menjawab dengan tegas, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Namun, bagi orang yang hatinya penuh dengan kecintaan terhadap dunia dan tidak benar-benar mengenal Allah, maka ia akan kebingungan dan tidak mampu menjawabnya dengan benar. Sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka yang tidak beriman akan berkata, "Aku tidak tahu." Orang yang menjawab dengan benar akan diberikan ketenangan. Sedangkan yang tidak mampu menjawab akan mulai merasakan azab di kuburnya. Yang kedua, Ma dinuka? Apa agamamu? Pertanyaan kedua menguji apakah seseorang benar-benar hidup dalam Islam atau hanya sekedar berstatus muslim tanpa memahami dan mengamalkannya. Seseorang mukmin akan menjawab dengan yakin, Diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Islam bukan sekedar label, tetapi jalan hidup yang harus diikuti dengan keyakinan, berupa ibadah dan akhlak yang baik. Namun, bagi mereka yang selama hidupnya hanya menjalankan Islam secara formalitas, tanpa keimanan yang kuat, maka ia akan kebingungan dan tidak bisa menjawabnya. Yang ketiga, Man nabiyuka? Siapa laki-laki yang diutuskan kepadamu? Malaikat akan bertanya tentang keyakinan seseorang terhadap Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim yang taat pasti akan menjawab, Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. Ini menunjukkan bahwa ia mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupannya. Namun, bagi mereka yang tidak mengenal atau mengabaikan ajaran Rasulullah SAW, maka ia tidak akan mampu menjawab. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang-orang kafir dan orang munafik pasti akan berkata, Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa yang dilakukan orang-orang di sekitarku. Poin yang keempat, Ma kitabuka? Apa kitabmu? Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim. Seorang mukmin akan menjawab dengan yakin, Kitabi Al-Quran, kitabku adalah Al-Quran. Namun, jawaban itu tidak sekedar diucapkan, tetapi harus sesuai dengan kehidupannya yang ada di dunia. Jika seseorang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di hidupnya, maka ia akan mampu menjawab dengan mudah.
Sebaliknya, mereka yang tidak membaca, memahami, ataupun mengamalkan isi dalam Al-Quran, pasti mereka akan kebingungan. Mereka tidak akan mampu mengingatkannya, karena di dunia mereka tidak menjadikannya sebagai petunjuknya dalam kehidupan. Yang kelima, di mana arah kiblatmu? Pertanyaan seperti itu akan menguji apakah seseorang benar-benar menjalankan salatnya dengan penuh keyakinan. Seorang muslim sejati pasti akan menjawab, Qiblatil al-Ka'bah. Kiblatku adalah Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa sepanjang hidupnya ia selalu menghadap Ka'bah saat ia sholat dan menjadikan sholat sebagian daripada ibadahnya. Namun, bagi mereka yang selama hidupnya lalai dalam salatnya ataupun menganggap remeh ibadahnya, mereka tidak akan mampu menjawabnya dengan benar. Poin yang keenam, apa amal perbuatanmu selama dirimu di dunia? Pertanyaan ini menguji bagaimana seseorang mengisi hidupnya. Seseorang mukmin pasti akan menjawab, amaliyus sholih, amalku adalah amal yang saleh. Mereka yang senantiasa beribadah, berbuat baik, bersedekah, dan menjauhi kemaksiatan, pasti akan diberikan ketenangan, kebahagiaan di dalam kuburnya. Sebaliknya, mereka yang hidup di dalam kemaksiatan, melalaikan perintah Allah, akan terdiam dan tidak mampu menjawab. Mereka akan mulai merasakan azab kubur sebagai balasan atas kelalaiannya yang ada di dunia. Kesimpulan dan pelajaran, pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah sekedar ujian hafalan, tetapi refleksi dari kehidupan seseorang. Pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah sekedar ujian hafalan, tetapi refleksi dari kehidupan seseorang. Jika selama hidupnya di dunia, dia benar-benar beriman, menjalankan ibadah dengan ikhlas, dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, maka insya Allah kita akan mampu menjawab dengan mudah. Jika kita hanya berislam secara formalitas, tanpa keimanan yang kuat, maka kita akan kesulitan dalam menjawabnya. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjalankan amal yang soleh sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.